pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tetap semangat ya, walaupun banyak urusan gak kelar-kelar, Jason. Itu dia, makanya saya mau ngasih semangat untuk yang mungkin urusan agak kelar-kelar. Seperti pemirsa, mantan presiden kita atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang katanya digugat lagi nih dengan soal apa ya, Valen? Coba. Sama, ijazah lagi. Ya. Masih seputar persoalan yang sama pemirsa. Kita akan lihat informasinya. Jadi Joko Widodo kembali menghadapi gugatan soal ijazahnya. Dan yang paling baru, gugatan ini dilayangkan oleh dua alumnus UGM, ada Top Taufan Hakim dan juga ada Bangun Sutoto ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gitu, Jason. Jadi memang gugatan Citizen Lawsuit atau CLS ini menempatkan Joko Widodo sebagai tergugat satu dan beberapa pihak dari UGM. Dan sidang perdana gugatan dari CLS ini nanti akan digelar tepatnya 16 September mendatang. Dan Jokowi menunjuk YB Irfan sebagai kuasa hukumnya. Saat ini sih katanya tim hukum masih melakukan analisa terhadap substansi dari gugatan CLS dan menegaskan bahwa status Jokowi saat ini adalah warga negara biasa yang tidak lagi menjadi penyelenggara negara, Valen. Jadi Joko Widodo kembali harus menghadapi gugatan masih seputar soal yang sama, adalah soal ijazah. Betul, karena kan sebenarnya ini sudah beberapa kali bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta juga ya. Tapi ternyata masuk lagi gugatannya dari CLS. Nah kalau yang ini harus kelar supaya masyarakat tidak lagi marah-marah soal komentar dari anak pejabat. Betul, ini banyak yang komentar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini soal sorotan di media sosial, yaitu adalah Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, yang ternyata dia ini juga angkat bicara terkait dengan unggahan anaknya di media sosial yang viral. Jadi gini pemirsa, sebelumnya ada unggahan dari putra Purbaya di media sosial yang menyebut kalau ayahnya melengsarkan seorang agen CIA yang menyamar menjadi menteri. Nah, Menkeu Purbaya mengaku sudah menasehati anaknya supaya lebih bijak untuk bermain media sosial. Dia juga mengklaim anaknya tidak punya pemahaman, Jason, soal hal tersebut gitu. Kan katanya itu masih anak kecil katanya gitu ya, kalau nggak salah ya ngomongnya. Dan selain unggahan anaknya, ada serangkaian pernyataan publik yang disampaikan oleh Purbaya ini juga menjadi perhatian luas, mengingat peran barunya sebagai pejabat publik yang memegang kendali kebijakan di tengah ekonomi yang sulit. Sampai kemarin waktu RDP sama DPR juga dibilang jangan sampai kayak koboi gitu ya. Kita akan sama-sama lihat lagi apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya berikut ini. Siap, Bapak mau istirahat ya. Sudah, aman. Kan udah ntar lagi di take down semua di program kita. Bang sore dan kita juga nggak biasa kan. Biasanya santai-santai nggak ada ngeliat. Rupanya tiba-tiba dilihatin semua setiap gerakan. Baru tahu saya. Siap. Makasih Pak Menko. Ya kalau tadi kan Purbaya itu Menteri Keuangan kita viralnya kan baru-baru sekarang, baru setelah dilantik ya. Apalagi anaknya juga kemudian kontroversial. Kalau ini kontroversial udah cukup lama nih, udah berkelanjutan pemirsa. Ya. Ini soal selebgram Lisa Mariana yang kemarin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Ini adalah untuk diperiksa lagi soal kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah setelah diperiksa, Lisa menegaskan ada 1000% keyakinannya kalau CA adalah anak dari Ridwan Kamil. Jadi masih yakin kalau CA itu anaknya Ridwan Kamil ya. Dan Lisa ini mengaku kaget setelah melihat langsung hasil tes DNA anaknya dengan Ridwan Kamil. Karena menurut Lisa ada beberapa persen kemiripan DNA CA dengan Ridwan Kamil. Dan Lisa ini sekali lagi yakin bahwa 1000% CA ini adalah anak dari Ridwan Kamil. Oke, jadi dengan kemiripan ini, inilah yang menguatkan rencana Lisa untuk melakukan tes DNA ulang di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Kalau kemarin kan tes DNA-nya ada di hasilnya Bareskrim Polri. Nah, langsung saja deh pemirsa, kita akan simak apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana kemarin. Berikut ini. Baru selesai pemeriksaan Lisa Mariana untuk dimintain keterangannya. Tadi ada sekitar 15 pertanyaan seputar tentang hasil tes DNA. Jadi seputar hasil tes DNA sama permohonan kita untuk permasalahan second opini untuk tes DNA di luar. Ya mungkin nanti ada bisa apa? Iya, saya tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan lah. ada kemiripan. Gitu. Iya.
Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Ya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sebelumnya mengatakan bahwa 1000% yakin bukan anaknya. Iya, saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya shock tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau serahin ke ibu aja. Ya. Ibu berdoa Jadi sama Bapak. Sabar Jason, sabar. Mau nangis ya tadi rasanya, Sedih ya. banget katanya. Ya. Karena tidak sesuai ekspektasi, ya Betul, kan? dan Tapi kan itu- udah ada hasilnya toh. Tapi ya itu dia juga punya hak untuk Ada cari second opinion ya. Betul ya. Tapi kalau ini nih, ini It's juga not an option. ini kalau bukan ini. option, tapi ini adalah memang yang harus dijalani, konsekuensi yang harus dijalani dari musisi Faris Rustamunaf atau Faris RM pemirsa yang dijatuhi vonis 10 bulan penjara atas perkara kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, jadi pemirsa, selain divonis 10 bulan, Faris RM juga dikenakan subsidi 800 juta rupiah atau kurungan 2 bulan atas kasus penyalahgunaan narkotika. Jadi hakim mengatakan kalau Faris terbukti melanggar pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Junto pasal 55 KUHP. Ya, vonis ini memang kalau dilihat lebih ringan ya dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara. Jadi cukup jauh nih. Dan dendanya 800 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dan pemirsa, atas vonis ringan yang diputuskan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Tapi kita akan simak sama-sama nih apa sebenarnya respon dari Faris RM terhadap jatuhnya putusan terhadap hukuman dirinya karena kasus narkoba berikut ini. Untuk Pak Faris. Pak Faris. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.